Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa Sumatera Utara, kembali hadir menemani Anda memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara edisi Jumat 22 Desember 2023. Bersama dengan saya Muhammad Budi SR. Dan saya Nur Hasanah. Beragam informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, informasi sore ini diawali dari sebanyak 144 kg ganja kering dimusnahkan Polres Mandailing Natal. Barang bukti yang dimusnahkan ini hasil tangkapan selama 2 bulan. Wakapolres Badina Kompol Marludin mengatakan 5 tersangka bandar dan kurir ganja yang berhasil ditangkap petugas Satuan Narkoba Polres Mandailing Natal dari 3 kasus. 1 tersangka merupakan ibu rumah tangga yang berprofesi sebagai bandar. Dari 5 tersangka ini petugas berhasil mengamankan barang bukti sebanyak 144 kg ganja kering siap edar. Barang bukti yang disita dari tersangka ini dimusnahkan dengan cara dibakar dan sudah memiliki ikrar dari pengadilan negeri. Pemusnahan barang bukti ini juga disaksikan para tersangka. Hal ini dilakukan Polres Mandailing Natal sebagai upaya untuk memutuskan peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Mandailing Natal. Barang bukti yang kita musnahkan pada hari ini pertama instansi terkait dan turut juga Bapak Bupati dan dari Kejaksaan adalah 144 kilo. 5 orang yang saat ini. Itu berapa LP itu, Komandan? 3 LP. Pemirsa, akibat menganiaya seorang anak di bawah umur berinisial J, 2 orang pelaku berinisial P alias Loncok dan LTS ditangkap Satreskrim Polres Tebing Tinggi di Desa Pabatu, Kecamatan Dolok Merawan, Kabupaten Serdang Bedagai tanpa ada perlawanan. Berawal pada Kamis kemarin, korban J14 yang merupakan remaja putus sekolah yang sehari-hari bekerja sebagai pengembala lembu didatangi oleh 2 orang pelaku P alias Loncok dan LTS. Tanpa banyak tanya, kedua pelaku memukuli korban berkali-kali hingga korban jatuh tersungkur ke tanah. Beberapa saat kemudian, paman korban mendengar kabar bahwa ponakannya menjadi korban penganiayaan. Merasa keberatan, lalu paman korban mendatangi Polres Tebing Tinggi untuk melaporkan hal tersebut. Menindaklanjuti laporan tersebut, Polres Tebing Tinggi melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi kejadian dan memeriksa beberapa orang saksi. Atas laporan tersebut, polisi berhasil menangkap pelaku P alias Loncok serta LPS di Dusun 3 Desa Pabatu, Kecamatan Dolok Merawan keesokan harinya. Kasih Humas Polres Tebing Tinggi AKP Agus Arianto dalam keterangannya membenarkan penangkapan terhadap 2 orang pelaku kekerasan terhadap anak di bawah umur. Motif pelaku dikarenakan korban mengambil tali lembu milik pelaku, sehingga pelaku merasa kesal dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal kekerasan terhadap anak di bawah umur. Para tersangka dan korban ini sama-sama jadi pengembala lembu atau ngangon lembu, di mana korban ada mengambil tali lembu milik kedua tersangka yang digunakan oleh korban untuk mengikat lembunya, sehingga kedua tersangka marah kepada korban dan melakukan penganiayaan terhadap korban. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. 1 rumah warga di Kelurahan Aik Porombunan rusak dihantam material longsor perbukitan, tepat berada di samping bangunan rumah. Saat ini pemilik rumah terpaksa mengungsi ke rumah kerabat terdekat. Peristiwa longsor yang terjadi di Kelurahan Porombunan, Kota Sibolga tersebut tidak merenggut korban jiwa. Kerusakan akibat longsor hanya terjadi pada dinding bagian kamar bangunan rumah. Pemilik rumah menceritakan longsor yang merusak dinding bangunan rumahnya terjadi pada dini hari saat hujan deras dan saat ini ia dan keluarganya terpaksa mengungsi ke rumah kerabat. Waktu itu Ibu sedang lagi tidur ya? Iya tidur, semua anak-anak tidur, aku pun tidur. Tiba-tiba jatuhlah dari atas. Jadi saat ini tinggal di mana ini?
Di rumah famili lah. Ya udah, selamatlah anak-anak. Puji Tuhan lah. Memang di kamar tidur orang itu dah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga masih terus melakukan evakuasi material longsor berupa gundukan tanah disertai lumpur yang masih menimbun di bagian dalam bangunan rumah. BPBD Kota Sibolga menghimbau masyarakat yang bermukim di kawasan perbukitan agar lebih waspada akan bahaya longsor mengingat curah hujan masih tinggi di Kota Sibolga. Pada saat ini Pak, kita membantu untuk mengevakuasi material tanah, longsor, dan dibantu juga PKPLH serta Dinas Sosial. Ini kondisi rumah saat ini seperti apa parahnya, Pak? Kondisi rumah merobohkan 2 kamar dan pada saat ini masih kita lakukan penanganan evakuasi. Ini kan Pemirsa, hujan deras yang mengguyur di seputaran Kota Binjai dan Kabupaten Langkat kemarin malam mengakibatkan sekolah dasar di Kecamatan Binjai Selatan banjir. Genangan air memenuhi halaman sekolah bahkan hingga masuk ke dalam ruang kelas. Sekolah Dasar 025973, Kelurahan Binjai Estate, Kecamatan Binjai Selatan ini sudah menjadi langganan banjir saat tingginya curah hujan. Penyebab utama banjir yang dialami sekolah dasar ini karena tidak berfungsinya drainase atau pembuangan air. Sehingga jika terjadi hujan deras, maka air akan menggenangi lokasi sekolah. Lokasi banjir ini merupakan 2 sekolah dasar yang berbeda sehingga masing-masing sekolah berupaya semaksimal mungkin agar sekolahnya tidak mengalami banjir jika hujan deras. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pihak sekolah. Di antaranya menimbun halaman dan membuat sumur resapan air. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena air akan mengalir ke sekolah yang lebih rendah. Kepala Sekolah Winarti Eka Putri mengatakan, sangat khawatir jika hujan deras mengguyur Kota Binjai karena lokasi sekolah dipastikan akan banjir dan para siswa terpaksa ke sekolah dengan menggunakan sendal. Inilah kondisi sekolah kami SDN 025973 jika setiap hari diguyur oleh hujan. Makanya terjadi banjir sehingga mengakibatkan anak-anak terganggu dalam aktivitasnya untuk bersekolah. Mohon sekali kepada pemerintah daerah atau melalui Dinas Pendidikan, kami sangat membutuhkan sekali kondisi yang sangat nyaman untuk anak-anak bersekolah. Ratusan siswa yang ada di 2 sekolah ini berharap pemerintah melalui Dinas Pendidikan Kota Binjai segera memberikan solusi sehingga jika hujan deras aktivitas belajar bisa berjalan dengan lancar. Pemirsa, sejumlah aparatur Kecamatan Medan Kota beserta Babinsah dan Babin Kamtipmas Polsek Medan Kota mendatangi salah satu penginapan di kawasan Jalan Sisingamangaraja. Petugas mendatangi dan menggeledah lokasi penginapan kelas Melati ini sebab banyak laporan warga yang disinyalir menjadi lokasi prostitusi. Petugas gabungan TNI Polri yakni Babinsah, Babin Kamtipmas serta Satuan Polisi Pamong Praja pemerintah Kota Medan yang didampingi oleh aparatur Kecamatan Medan Kota menggeledah salah satu penginapan di Jalan Sisingamangaraja. Lokasi penginapan ini disebut telah berulang kali dilaporkan oleh warga sebab disinyalir menjadi tempat prostitusi. Saat petugas memasuki penginapan tersebut, didapati seorang wanita yang diduga menjalankan bisnis prostitusi. Setelah diinterogasi petugas, wanita tersebut lalu diamankan petugas Satpol PP Kota Medan ke kantor Kecamatan Medan Kota. Tak hanya mengamankan seorang wanita yang diduga menjalankan bisnis prostitusi tersebut, petugas juga mensinyalir sejumlah kamar di penginapan ini. Menjaga penginapan, Andi mengatakan tak mengetahui pemilik penginapan tersebut. Fasilitasnya seperti apa, Pak? Oh gitu. ini penginapan umum, Pak. Dia per jam, dia per jam. Ini punya anggota dewan, Pak? Tahu itu, Pak. Hah? Razia penginapan yang diduga menjadi tempat bisnis prostitusi ini secara rutin dilakukan oleh petugas Kecamatan Medan Kota yang bekerja sama dengan Satpol PP Kota Medan serta TNI Polri guna meminimalisir penginapan yang diduga menjadi tempat bisnis prostitusi di wilayah Kecamatan Medan Kota.
Pemirsa, pihak Kesyah Bandaraan dan Otoritas Pelabuhan Gunung Sitoli mendeteksi terjadinya pelanggaran prosedur keselamatan penumpang oleh perusahaan pelayaran di daerah itu. Kondisi kepadatan penumpang yang tiba di Pelabuhan Laut Gunung Sitoli sebelumnya telah diprediksi lonjakannya terus terjadi menjelang Natal dan Tahun Baru 2024. Pihak Kesyah Bandaraan dan Otoritas Pelabuhan Kelas 4 Gunung Sitoli bersama dengan instansi lainnya telah menyusun dan menetapkan rambu-rambu dan prosedur keselamatan penumpang dan barang. Salah satunya pelaku pelayaran khususnya kapal angkutan penumpang tidak diperkenankan bersandar dan berlayar dari pelabuhan pada waktu bersamaan. Hal itu untuk mencegah terjadinya penumpukan penumpang dan barang yang dapat berpotensi mengganggu keamanan dan keselamatan. Hari ini jumlah kedatangan mencapai 3.000 penumpang yang diangkut 4 unit armada kapal milik swasta serentak tiba di dermaga Pelabuhan Laut Gunung Sitoli. Belum ada pengamanan khusus diberlakukan meskipun kepadatan penumpang kian padat. Namun pihak KSOP setempat kembali mengingatkan pelaku pelayaran turut bertanggung jawab menjaga kondisi keselamatan penumpang pada suasana Natal dan Tahun Baru. Penumpang turun di Pelabuhan Gunung Sitoli sekitar 2.500 sampai 3.000 orang. Dalam satu waktu, secara bersamaan kapal akan berangkat. Di sini kami himbau kepada perusahaan pelayaran agar tidak hanya mengejar materi atau mengejar pendapatan, tapi marilah kita menjaga keselamatan penumpang. Teguran dan sanksi tegas segera dilayangkan kepada pihak Wirajaya Logitama (WJL) yang masih monopoli angkutan penumpang dan barang melalui pelabuhan setempat. Sementara pada instansi gabungan pada posko angkutan laut terdiri dari TNI, Polri, pemerintah daerah, kemudian Pelindo, KPLP, dan pihak SAR. Terus memberikan himbauan kepada para pemudik Nataru agar ekstra waspada terhadap potensi bahaya untuk keselamatan jiwa hingga ke tempat tujuan. Pemirsa, untuk memastikan kebenaran timbangan milik para pedagang di pasar tradisional modern Pangururan jelang Nataru, Dinas Koperindak Pemerintah Kabupaten Samosir bersama UPTD Meteorologi Pematang Siantar mengukur ulang timbangan para pedagang. Dinas Koperindak Kabupaten Samosir bersama UPTD Meteorologi Pematang Siantar Sumatera Utara melakukan tera ulang atau mengukur kembali timbangan milik para pedagang di pasar tradisional modern Pangururan. Hal ini dilakukan untuk mencegah kecurangan pedagang dalam menimbang barang dagangannya kepada pembeli jelang Nataru tahun ini. Petugas menemukan sejumlah timbangan pedagang yang beratnya tidak sesuai, namun tidak ada sanksi dari petugas. UPTD Meteorologi Legal Dinas Koperindak Kabupaten Samosir ternyata belum memiliki meteorologi yang mengelola satuan ukur serta metode pengukuran dan alat ukur yang menyangkut masyarakat teknik. Kepala UPTD Meteorologi Legal Kabupaten Samosir, Haider Simanjuntak mengatakan tera ulang atau mengukur kembali timbangan milik para pedagang karena adanya keluhan masyarakat sebagai konsumen untuk mengetahui kebenaran timbangan yang dimiliki pedagang jelang Nataru. Masyarakat dihimbau untuk memperhatikan stiker tera ulang timbangan milik pedagang sebelum membeli barang dagangannya. Jadi kita laksanakan ini dalam rangka menjelang Nataru supaya kita sama-sama terlindungi dari berbagai tipuan. Jadi kalau kita sudah melihat, sudah memeriksa timbangannya, dia diberi segel dan diberi label atau stiker tanda sudah ditera. Pemirsa, kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, pemerintah Sumatera Utara bersama dengan Bank Indonesia menggelar high level meeting tim pengendalian inflasi daerah dalam rangka menjaga stabilitas harga jelang Natal dan Tahun Baru 2024. Dan pada rapat ini pemerintah menyebut bahwa kebutuhan pangan di wilayah Sumatera Utara cukup hingga tahun depan. Rapat yang digelar di Aula Raja Inal Siregar kemarin sore ini dihadiri PJ Gubernur Sumatera Utara Hasanuddin beserta unsur Forkopimda Sumatera Utara.
Dalam rapat ini juga memaparkan perwakilan berbagai instansi yang berkaitan dengan ekonomi daerah seperti pimpinan para PD Pasar. PJ Gubernur Sumatera Utara Hasanuddin mengajak semua pihak untuk bersinergi dan berinovasi dalam menjaga kestabilan harga menjelang Natal dan Tahun Baru 2024. Hasanuddin menyebutkan angka inflasi Sumatera Utara hingga November 2023 bisa terkendali, namun perlu diberi perhatian khusus terutama pada komoditas bahan pokok. Dalam kesempatan ini juga Bank Indonesia menyerahkan 125.000 bibit cabai kepada kelompok tani dan 300 paket sembako untuk masyarakat yang membutuhkan. Alhamdulillah, sesuai dengan perkembangan hingga saat ini, inflasi di Sumatera Utara terjaga masih dalam kondisi terkendali. Namun demikian, bagaimana perkembangan yang disampaikan tadi, kita tetap waspada dan hati-hati. Sampai saat ini kami sampaikan, tadi dilaporkan juga oleh Biro Perekonomian kita bahwa tingkat pasokan kebutuhan pokok di Sumatera Utara dalam rangka menghadapi libur Natal dan Tahun Baru tersedia dan cukup. Sehingga insya Allah tidak terjadi kendala dalam memenuhi kebutuhan kita dalam menghadapi Natal dan Tahun Baru. Pemirsa, menjelang libur Natal dan Tahun Baru, petugas gabungan menggelar pemeriksaan kelayakan kendaraan angkutan di Terminal Bus Kota Binjai, sekaligus melakukan tes urin terhadap sopir angkutan umum dan bus tersebut. Pemeriksaan kelayakan kendaraan angkutan umum dan bus lintas antar provinsi yang dilakukan petugas gabungan dari Dinas Perhubungan Kota Binjai, Polres Binjai, dan BNN Kota Binjai dilaksanakan di Terminal Bus Kota Binjai kemarin. Satu persatu angkutan umum dihentikan petugas dan diperiksa kelayakan kendaraannya, mulai dari lampu, surat-surat kendaraan, seat belt, dan kelengkapan kendaraan lainnya. Bukan hanya itu, sopir angkutan umum dan bus lintas ini juga dilakukan tes urin oleh petugas BNN, guna memastikan sopir angkutan tersebut terbebas dari narkoba. Kabak OPS Polres Binjai menjelaskan bahwa dalam operasi Lilin Toba 2023 ini, Polres Binjai menyiapkan 6 pos pengamanan dan pelayanan, khususnya ditempatkan di lokasi yang rawan kemacetan. Selain itu, Polres Binjai juga menyiapkan tempat-tempat istirahat bagi para sopir yang kelelahan saat melakukan arus mudik Nataru. Kami sudah siapkan ada 6 pos PAM dan 1 pos pelayanan, di mana di pos PAM dan pos pelayanan ini kami mempersilahkan mungkin masyarakat yang lelah bisa beristirahat di pos pelayanan yang akan dilaksanakan oleh dari Polri, dari instansi terkait, Pak. Jadi silakan nanti pengemudi yang lelah bisa beristirahat di pos pelayanan maupun 6 pos PAM yang sudah kami siapkan. Jika saat dilakukan tes urin para sopir ditemukan positif narkoba, maka akan dilakukan pemanggilan terhadap keluarga dan asesmen hingga dilakukan rehab jalan. Pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Bela Negara ke-75 tahun, Badan Pembudayaan Kejuangan DHD 45 Sumatera Utara bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Sumatera Utara menyelenggarakan kegiatan penyuluhan sadar bela negara di kampus Universitas Prima Indonesia Medan pagi tadi. Upaya bela negara mewajibkan setiap masyarakat dengan kesadaran dan tanggung jawab rela berkorban, menjaga kedaulatan serta keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Peringatan Hari Bela Negara yang bertemakan Sahabat Karakter Bela Negara ini sekaligus penyuluhan libur Nataru yang diikuti 1.500 peserta dari 18 SMA, SMK negeri dan swasta, kepala sekolah dan guru pendamping sekota Medan. Ketua Umum DHD 45 Sumut Maijen TNI Purnawirawan M. Hashim mengatakan, diselenggarakannya penyuluhan bela negara ini agar para siswa dapat mengingat kembali sejarah, sehingga mereka bisa cinta tanah air dan tahu apa yang sudah diperbuat oleh para pahlawan terdahulu, sehingga bisa menjadi teladan bagi mereka. Hashim mengatakan Sumatera Utara juga mempunyai banyak peristiwa sejarah yang tidak terekspos, sebagaimana perjuangan para pahlawan kemerdekaan yang ada di kota-kota besar lainnya. Untuk itu, menurut Hashim, pihaknya akan memperjuangkan agar para pahlawan di Sumatera Utara ini bisa diusulkan menjadi pahlawan nasional.
Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara Asren Nasution mewakili PJ Gubernur sangat mengapresiasi kegiatan yang telah diselenggarakan oleh DHD 45 Sumut dengan menampilkan metode pembelajaran yang sangat menarik menggunakan multimedia, sehingga para siswa bisa dengan singkat memahami napaktilas perjuangan para pejuang di Sumatera Utara. Justru dengan metode seperti ini menggunakan multimedia, anak-anak tidak terasa bagaimana dia secara singkat bisa memahami bagaimana napaktilas perjuangan para pendahulu-pendahulu kita di Sumatera Utara. Kami tentu saja merespon dan terus akan melakukan upaya-upaya ini, dan insya Allah jika DHD 45 ingin menyertai kami dalam pembelajaran yang begitu bagus ini, tentu kami sangat bergembira. Dengan metode ini, anak-anak kita asyik mengikuti materi pelajaran sejarah yang mungkin tanda kutip agak-agak susah mereka, agak cepat bosan belajar sejarah. Jadi dengan metode seperti ini bisa menghidupkan spirit mereka untuk cinta dengan negaranya, cinta dengan pejuang-pejuangnya. Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Beringin Hajah Hafridah Handung mengatakan, dengan adanya penyuluhan bela negara akan terbina karakter seluruh siswa dalam hal mengingat perjuangan para pahlawan yang ada di Sumatera Utara. Mudah-mudahan hal tersebut dijadikan mereka contoh untuk tetap melanjutkan perjuangan para pahlawan. Dan masa sekarang ini bukan lagi mengangkat senjata, tetapi mereka mampu berjuang memerangi narkoba, memerangi perundungan, memerangi terjadinya begal di mana-mana. Pesan kami kepada generasi muda tentunya tingkatkan rasa cinta kepada tanah air, bangga menjadi bangsa Indonesia dan lanjutkan perjuangan para pahlawan. Selain menampilkan beberapa atraksi kesenian, penyuluhan bela negara ini juga menampilkan teater multimedia Naga Bonar, profil pejuang merah putih atau nilai sejarah Perang Medan Area yang dibawakan Sanggar Jas Merah Studio Humaniora Universitas Negeri Medan. Pemirsa, menjelang perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, Polres Labuhan Batu melaksanakan apel gelar pasukan operasi Lilin Toba 2023 bertempat di lapangan apel Mapolres Labuhan Batu kemarin. Apel gelar pasukan dipimpin Wakapolres Labuhan Batu, Kompol Riki Pripurna Atmaja. Sejumlah unsur Forkopimda dari Kabupaten Labuhan Batu maupun Kabupaten Labura ikut menghadiri kegiatan tersebut. Wakapolres Labuhan Batu membacakan amanat Kapolri mengatakan operasi Lilin Toba 2023 dilaksanakan untuk mengamankan jalannya perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Operasi tersebut akan berlangsung selama 12 hari yang akan dimulai pada 22 Desember 2023 hingga 2 Januari 2024. Wakapolres Labuhan Batu Kompol Riki Pripurna Atmaja menjelaskan sebanyak 564 personil TNI Polri ditambah 224 personil dari gabungan Dishub, Satpol PP, Dinkes, dan instansi terkait lainnya. Kita menggelar 6 pos pelayanan, kemudian 3 pos pengamanan dan 3 pos terpadu. 6 pos pelayanan kami tempatkan di jalur Jalinsum tersebut. Kemudian pos pengamanan kita siapkan untuk pengamanan antisipasi, pengamanan kegiatan ibadah di gereja-gereja. Kemudian pos terpadu kita siapkan di stasiun dan penyeberangan di Tanjung Ledong dan di Tanjung Sarang-Elang. Pada perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, khususnya di Kabupaten Labuhan Batu dan Kabupaten Labura, dapat berjalan aman, lancar, dan kondusif tanpa adanya gangguan Kamtibmas maupun kemacetan arus lalu lintas selama berlangsungnya Operasi Toba tahun 2023. Pemirsa, Polres Mandailing Natal menggelar apel pasukan Operasi Lilin Toba 2023. Sebanyak 200 personil tim gabungan akan melakukan pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru. Bupati Mandailing Natal Muhammad Jakfar Suhairi Nasution selaku Inspektur Upacara Apel Pasukan Operasi Lilin Toba tahun 2023 yang dilaksanakan di lapangan Mako Polres Mandailing Natal. Apel gabungan yang diikuti TNI Polri, jajaran instansi pemerintah daerah, OKP, dan para siswa. Para petugas akan bermarkas di sejumlah posko untuk menjaga keamanan dan kenyamanan di rumah ibadah.
tempat wisata, dan jalur lalu lintas mudik Natal. Sebanyak 4 posko pelayanan dan keamanan yang menyebar di Mandailing Natal selama 12 hari operasi Lilin Toba tahun 2023 ini. Bupati Mandailing Natal Muhammad Jokfar Sukhairi Nasution menghimbau kepada seluruh masyarakat agar menjaga kekondusifan selama perayaan Natal dan Tahun Baru. Pemirsa, gudang pengelolaan minyak crude palm oil dengan omset miliaran rupiah di Desa Karangrejo, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat bebas beroperasi. Meski sudah lama beroperasi, gudang yang dikelola salah seorang pengusaha tersebut tidak tersentuh aparat kepolisian Polres Langkat. Beginilah suasana gudang ilegal pengolahan CPO dan minyak kotor atau blended yang setiap hari beroperasi tanpa adanya penindakan dari Polres Langkat. Gudang yang diduga ilegal ini sudah 2 tahun lebih beroperasi dan mendirikan plang salah satu media di depan pintu masuk menuju gudang penimbunan minyak. Pemasangan plang salah satu media ini juga diduga sebagai backup agar terhindar dari pantauan aparat kepolisian Polres Langkat, sehingga dengan bebas beroperasi. Setiap hari puluhan truk tangki pengangkut CPO terlihat keluar dari gudang penimbunan minyak tersebut. Lokasi yang terlihat jelas dari jalan lintas Kabupaten Langkat menuju Aceh tidak membuat pengelola gentar dari jeratan hukum. Hasil pengolahan minyak dari PTPN dan perusahaan swasta secara resmi dijual langsung ke Belawan dengan harga Rp10 hingga Rp12.000 per liter dengan DO atau delivery order. Namun pengelola gudang tersebut membeli CPO seharga Rp8.000 per liter daripada supir truk yang sengaja berspekulasi untuk mencari keuntungan semata. Salah seorang aktivis mahasiswa, Muhammad Nuh, mengatakan aparat penegak hukum seharusnya bertindak tegas terhadap segala aktivitas ilegal yang ada di Kabupaten Langkat dan tidak pandang bulu terhadap siapapun yang menjalankan bisnis ilegal. Informasi tersebut, Bang, tentu kami juga menyayangkan dan mempertanyakan kinerja dan tugas dari aparat penegak hukum yang kita duga ilegal tersebut masih menjamur di wilayah Kabupaten Langkat ini. Kemana peran serta dari aparat penegak hukum? Tentunya kami sebagai aktivis mahasiswa dan masyarakat berharap aparat penegak hukum harus tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum yang ada di Kabupaten Langkat terkait seluruh aktivitas-aktivitas yang berbau ilegal di Kabupaten Langkat. Terkait keberadaan gudang pengolahan minyak ilegal ini, Polres Langkat dan pemilik gudang belum berkenan memberikan penjelasan. Pemirsa, perayaan Natal tahun 2023, Ekumene Kodam 1 Bukit Barisan memberi harapan baru untuk menjalani hidup dengan lebih baik dan mendorong tumbuhnya tekad dan semangat pengabdian prajurit terhadap bangsa dan negara. Pangdam 1 Bukit Barisan Majen TNI Muhammad Hasan menyampaikan harapan kepada prajurit saat puncak perayaan Natal Oikumene Kodam 1 Bukit Barisan sewilayah Kota Medan yang digelar di Wisma Benteng Jalan Maulana Lubis, Medan kemarin. Momentum Natal Oikumene Kodam 1 Bukit Barisan ini menjadi harapan baru bagi prajurit TNI untuk menjalani hidup dengan lebih baik, penuh kedamaian, serta mendorong tumbuhnya tekad dan semangat pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia. Majen TNI Muhammad Hasan mengatakan perayaan Natal Oikumene ini merupakan salah satu momentum sebagai wahana penyegaran rohani guna meningkatkan kinerja dan hubungan antar keluarga besar Kodam 1 Bukit Barisan sekaligus wujud refleksi dari keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Prajurit jajaran Kodam 1 Bukit Barisan harus menjadi penerang di tengah masyarakat dengan menampilkan sikap yang memancarkan figur Yesus dalam dinas dan kehidupan sehari-hari dengan mencerminkan hidup yang benar. Melalui peringatan Natal ini, umat Kristiani diteguhkan imannya dan dibesarkan hatinya untuk menjadi prajurit yang sejati. Mari kita jadikan perayaan Natal 2023 sebagai sumber inspirasi dan motivasi dalam membangun kehidupan rohani demi terciptanya prajurit dan PNS Kodam 1 Bukit Barisan yang beriman dan bertakwa serta kuat, hebat, profesionalisme dalam mendukung tugas pokok TNI, khususnya Kodam 1 Bukit Barisan. Pejabat Gubernur Sumatera Utara Hasanuddin menegaskan untuk menciptakan perayaan Natal tahun 2023 berjalan aman dan nyaman, pihaknya telah menerjunkan pasukan pengamanan ke sejumlah titik.
Terima kasih rekan-rekan media. Tadi pagi kami juga sudah gelar pasukan yang dipimpin oleh Bapak Kapolda juga dan Polres semua. Pasukan sudah tergelar dan memberikan keamanan kenyamanan masyarakat kita dalam merayakan Natal dan Tahun baik pos terpadu, pos pelayanan, baik semua dengan sesuai tugas dan untuk masyarakat bekerja aktif dan aktivitas masyarakat juga minta dukungan kita. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum KPUD Kabupaten Langkat malam tadi menerima 2.419.668 lembar surat suara untuk pemilu 2024 mendatang. Surat suara tersebut diangkut dengan 4 kontainer dan diturunkan di Gedung Olahraga Kabupaten Langkat. Sebanyak 2.419.668 lembar surat suara pemilu 2024 tiba malam hari tadi di Kabupaten Langkat dan langsung diterima oleh KPUD Langkat. Surat suara tersebut diangkut dengan 4 kontainer dan diturunkan di Gedung Olahraga Kabupaten Langkat yang berada di Jalan HM Arif, Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat. Pembongkaran surat suara dari kontainer ke Gedung Olahraga Kabupaten Langkat mendapat pengawalan ketat petugas Kepolisian Resort Langkat didampingi petugas Bawaslu Kabupaten Langkat. Adapun jenis surat suara yang diterima KPU Langkat dari DPR RI Sumatera 3 sebanyak 804.556 lembar dan DPRD Provinsi Sumatera 12 sebanyak 804.556 lembar. Sementara untuk surat suara DPRD Kabupaten Kota Dapil 1 Langkat sebanyak 160.243 lembar, DPRD Kabupaten Kabupaten Kota Dapil 3 Langkat 136.446 lembar. DPRD Kabupaten Kota Dapil 4 Langkat sebanyak 133.160 lembar, DPRD Kabupaten Kota Dapil 5 Langkat, anggota KPU Sumut Divisi Perencanaan dan Logistik Kota Res Banurea mengatakan surat suara ini merupakan pengadaan yang kedua, sebelumnya kotak suara sudah terlebih dahulu tiba. Ia mengatakan agar KPU Langkat langsung berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan Bawaslu Kabupaten memastikan sebagai bentuk transparansi suara. Empat kontainer yang sudah datang kemarin itu dari Deli Serdang dan sudah kita sampaikan kepada teman-teman agar langsung terkoordinasi kepada teman-teman kita Bawaslu Kabupaten Langkat ini, begitu juga dengan pihak kepolisian supaya memastikan bentuk transparansi untuk penjagaan surat suara ini. Surat suara yang disimpan di Gedung Olahraga Kabupaten Langkat nantinya akan dijaga oleh Polres Langkat dan Brimopolda Sumatera Utara. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Toba telah resmi membuka rekrutmen pendaftaran kelompok penyelenggara pemungut suara KPPS Pemilihan Umum Pemilu 2024 pada 11 Desember 2023 yang lalu. Hal tersebut berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1669 tahun 2023 tentang jadwal pendaftaran KPPS Pemilu tahun 2024. Anggota Komisioner KPU Toba Divisi SDM dan Parmas Helderia Purba mengatakan pihaknya telah mengumumkan proses rekrutmen KPPS dimulai sejak 11 hingga 20 Desember 2023. Helderia menyebutkan KPU Kabupaten Toba saat ini telah membuka dari setiap kecamatan, kelurahan dan desa sebanyak 4.880 orang anggota KPPS untuk 686 TPS se-Kabupaten Toba. Dan setiap tempat pemungutan suara TPS akan direkrut 7 anggota KPPS dengan rincian 1 ketua dan 6 anggota. Adapun syarat petugas KPPS Pemilu 2024 berdasarkan Peraturan KPU nomor 8 tahun 2022 pasal 35 ayat 1. Syarat tersebut yang harus dipenuhi oleh calon petugas KPPS Pemilu 2024 telah diuraikan pada pengumuman perekrutan yang telah ditempel di kantor kelurahan maupun desa.
Helderia juga menjelaskan pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota KPPS pada 23 hingga 25 Desember 2023. Pengumuman hasil seleksi calon anggota KPPS pada 29 dan 30 Desember 2023 dan penetapan anggota KPPS pada 24 Januari 2024. Pelantikan anggota KPPS 25 Januari 2024, KPPS Pemilu 2024 akan bertugas dengan masa kerja 1 bulan, yakni mulai 25 Januari hingga 25 Februari 2024. Karena kita kan Pak nanti tanggal 14 Februari itu 2024 itu kan itu sudah langsung pemilihan presiden, DPD, DPRD RI, baru DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota itu serentak Pak. Jadi itulah yang kita rekrut KPPS kita sekarang untuk pemilihan apa nanti pilkada nanti kita nanti akan perekrutan kembali. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labura mempekerjakan 160 orang petugas sortir dan pelipat surat suara di dalam gudang logistik milik KPUD di Jalan Kapten Jubit, Kota Aikanopan, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Untuk mensortir dan melipat surat suara sebanyak 848.861 lembar, KPUD Labura mempekerjakan sebanyak 160 petugas. Terbagi menjadi 16 kelompok, sebagian besar adalah kaum perempuan yang direkrut dari warga setempat. Sebelum memasuki ruang pensortiran dan pelipatan surat suara, seluruh pekerja terlebih dahulu barang bawaan pekerja diperiksa secara ketat oleh petugas Satpol PP dan petugas kepolisian Polsek Waluhulu Polres Labuhan Batu. Hal ini bertujuan untuk menjaga keamanan dan menghindari kerusakan pada surat suara. Salah seorang pekerja pelipat surat suara, Turmi, mengatakan sebelumnya ia terlebih dahulu mendaftar ke kantor KPUD Labura dan diterima sebagai petugas pelipat suara untuk membantu perekonomian keluarga. Melipat kertas, Pak. Sudah daftar? Daftarnya dari mana, Pak? Di kantor KPU, Pak. Kantor KPU ya. Melipat ini gimana perasaannya? Senang atau gimana? Lumayan dapat bantu namanya cari duit. Ketua KPUD Labura Adi Susanto menjelaskan surat suara yang disortir dan dilipat merupakan surat suara DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten. Untuk menjaga dan menjamin keamanan logistik pemilu sesuai SOP KPU RI, pelipatan surat suara ini 20-26 Desember 2023 mendatang. Mulai melakukan pensortiran dan pelipatan surat suara yang sudah kita terima beberapa hari yang lalu dari KPU RI. Sehingga hari ini KPU Labura sudah melakukan pensortiran dan pelipatan seperti yang rekan-rekan lihat di belakang. Surat suara yang akan kami lakukan pensortir dan lipat itu surat suara Pilcaleg, legislatif DPR RI, provinsi dan untuk kabupaten kota. Sedangkan untuk presiden dan DPD ini belum kita terima, jadi hari ini fokus untuk surat suara pil legislatif saja dulu dengan jumlah sekitar 848.861 lembar dengan jumlah boxnya itu 1.700 box. Tugas pensortiran dan pelipatan surat suara mendapatkan upah sebesar Rp250.000 per lembar surat suara. Ya pemirsa, informasi tentang hujan yang masih terus mengguyur di wilayah Kabupaten Mandailing Natal akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, hujan yang masih terus mengguyur wilayah Kabupaten Mandailing Natal, pimpinan Pondok Pesantren Mustafawiyah Purba Baru menghimbau para santri yang berpondok agar meningkatkan kewaspadaan setiap hujan turun.
pasca banjir bandang yang menghantam puluhan pondok tempat tinggal para santri di pesantren Mustafawiyah Purba Baru, Desa Purba Baru, Kecamatan Lembah Sorik Marapi yang terjadi pada Rabu malam kemarin, sebanyak 150 santri kehilangan tempat tinggal. Saat ini para santri masih mengungsi di asrama pesantren dan menumpang di pondok santri lainnya. Selain kehilangan tempat tinggal, sebagian para santri ini juga kehilangan pakaian, buku, kitab, dan peralatan memasak. Pimpinan Pondok Pesantren Mustafawiyah Purba Baru, Mudir, menghimbau kepada para santri agar meningkatkan kewaspadaan. Karena saat ini wilayah Kabupaten Mandailing Natal masih terus diguyur hujan. Berdasarkan data dari informasi BMKG, musim hujan ini akan terus berlanjut hingga Februari 2023. Para santri juga berharap adanya bantuan seperti pakaian dan buku, serta sembako agar mereka bisa kembali mengikuti proses belajar mengajar. Di dalam jangka 2 hari ini, insya Allah dari pihak sekolah mensuplai kebutuhan anak-anak kita untuk makannya, itulah gunanya kita persiapkan dapur umum. Harapan kami kepada orang tua, mohon doanya terus karena insya Allah saat ini pun air udah mulai normal dan anak-anak kami juga kiranya yang ada di bantaran sungai tetap waspada karena alam tidak bisa dibaca. Pemirsa, Komisi Penyiaran Indonesia mencermati dampak yang ditimbulkan pada era disrupsi digital. Lembaga penyiaran dituntut untuk meningkatkan inovasi dan kreativitas. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara menggelar refleksi akhir tahun di Aula Kantor KPID Sumatera Utara, Jalan Adi Negoro, Medan kemarin. Refleksi akhir tahun 2023 yang mengusung tema Upaya Peningkatan Industri Penyiaran di Era Disrupsi Digital. Menghadirkan narasumber diantaranya Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Ubaidillah, Akademisi Ilmu Komunikasi USU Profesor Dr. Zulkarnain, Akademisi Fakultas Ekonomi Bisnis USU Dr. Syafrizal Helmi Situmorang. Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua Komisi Penyiaran Daerah Sumatera Utara, Anggia Ramadan bersama Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara, Muhammad Hidayat. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, Ubaidillah, mengajak lembaga penyiaran, baik itu televisi, radio, dan media lainnya, untuk sedini mungkin mengambil langkah dalam menghadapi disrupsi teknologi digital, terutama dalam penyebaran informasi kepada masyarakat. Menyikapi disrupsi digital, Komisi Penyiaran Indonesia tengah mempersiapkan satu payung hukum atau undang-undang sehingga dibutuhkan sinergitas dalam menyusun revisi Undang-Undang Penyiaran yang saat ini sedang dalam pembahasan di Komisi 1 DPR RI. Dinamika yang berkembang saat ini sangat memungkinkan pekerjaan manusia akan digantikan dengan teknologi komunikasi yang semakin canggih, seperti alat penyusun konsep membuat berita dengan teknologi telekomunikasi, sehingga peran penyiar tampaknya tidak lagi dominan. Ketua KPID Sumut, Anggia Ramadan, berharap lembaga penyiaran mampu menjawab tantangan zaman dan mampu bersaing di era disrupsi digital saat ini. Ada new media seperti melalui media sosial, kemudian juga ada YouTube yang berbau streaming lainnya. Jadi Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis USU, Dr. Syafrizal Helmi mengatakan lembaga penyiaran yang masih memakai metode lama akan tertinggal. Keberadaan generasi Z saat ini yang terus mengikuti perkembangan zaman sangat berpengaruh. Tantangannya adalah para pemain tradisional advertising ini harus bisa mengcombine antara online dan offline. Jadi nggak bisa lagi pakai cara-cara lama. Harus ada new style yang pakai dengan melalui media. Karena yang dibidik sekarang itu ada anak Gen Z. Gen Z ini kan dia lebih aware. Jadi kalau pakai cara-cara lama dan hanya mengandalkan tradisional, itu bakal lari ke tempat-tempat yang kita nggak akan nyangka itu bakal jadi pesaing. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Sabtu 23 Desember 2023.
Halo Sobat BMKG, selamat Hari Ibu saya ucapkan untuk semua ibu terhebat di dunia. Kembali lagi bersama saya, Enda Paramita, Prakirawan BBMKG Wilayah 1 yang akan memberikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara untuk Sabtu 23 Desember 2023. Pada pagi hari diperkirakan berpotensi hujan ringan di wilayah Medan, Langkat, Deli Serdang, dan sekitarnya. Untuk siang dan sore hari diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana hujan lebat berpotensi terjadi di Langkat, Karo, Dairi, Pakpak Barat, Tapanuli Tengah, Sibolga, Padang Sidempuan, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Mandailing Natal, Toba, Nias Utara, Gunung Sitoli, dan sekitarnya. Untuk malam hari masih berpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Dairi, Pakpak Barat, Nias Barat, Nias Selatan, Gunung Sitoli, Mandailing Natal, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Humbang Hasundutan, Toba, dan sekitarnya. Untuk dini hari diperkirakan berawan, di mana suhu udara berkisar antara 16 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 60 hingga 95%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk titik panas pada tanggal 21 Desember 2023 tidak terdeteksi di wilayah Sumatera Utara. Kepada masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terjadinya hujan dengan intensitas lebat disertai petir dan angin kencang di wilayah Kepulauan Nias, pesisir barat, lereng barat, lereng timur, dan pegunungan Sumatera Utara yang dapat mengakibatkan bencana hidrometeorologis seperti longsor dan banjir. Demikian perakiraan yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih. Menutup perjumpaan kita pada program Sumatera Utara hari ini, saya Muhammad Budi SR. Dan saya Nur Hasanah pamit undur diri, selamat sore dan Sampai jumpa.